Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Adian, NIM 1221144 dari Prodi Manajemen Universitas Bank BPD Jateng. Di sini saya akan mereview materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Definisi pelatihan. Pelatihan adalah proses dalam mengasah kemampuan yang dibutuhkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan karyawan memberikan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi perusahaan. Definisi pengembangan. Pengembangan berhubungan dengan peningkatan kemampuan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dengan menekankan pada keterampilan interpersonal dan pengambilan keputusan. Pengembangan SDM artinya mempersiapkan pekerja menduduki posisi demi mengembangkan organisasi di masa yang akan datang. Pengembangan juga diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi organisasi. Ya, perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Fokus pelatihan diri yaitu pekerjaan saat ini, sedangkan pengembangan pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Untuk ruang lingkup pelatihan karyawan secara individual, sedangkan pengembangan kelompok kerja atau organisasi. Di sini bisa dilihat kalau ruang lingkup dari pelatihan pengembangan itu berbeda, karena untuk pelatihan difokuskan untuk karyawan itu sendiri, sedangkan pengembangan untuk organisasi. Sedangkan selanjutnya kerangka waktu pelatihan segera atau jangka pendek, kalau pengembangan itu jangka panjang. Jadi pengembangan memang untuk mengembangkan SDM untuk jangka panjang. Sasaran untuk pelatihan memperbaiki kekurangan dan kemampuan saat ini, sedangkan pengembangan mempersiapkan kebutuhan kerja di masa yang akan datang. Nah, pengembangan diri lebih fokus ke pekerjaan yang akan datang nanti, lebih ke mempersiapkan kalau ada pekerjaan baru atau ya hal yang baru di masa yang akan datang. Dengan pelatihan untuk pekerjaan yang kita duduki saat ini, aktivitas menunjukkan atau memperlihatkan, sedangkan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya tujuan pelatihan. 1. Untuk meningkatkan keterampilan para karyawan dengan perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi kan semakin pesat, jadi karyawan dilatih untuk adaptasi dengan pengembangan dengan teknologi tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Dan ketiga, mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi. Karyawan harus paham dan akan visi dan misi organisasi tempat mereka bekerja. Yang keempat, mengembangkan kemampuan di atas rata-rata atau extra mile dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Yang kelima, mempertajam dan melengkapi tingkat profesionalisme para karyawan dengan standar terbaik. Dengan tujuan pengembangan yaitu 1. Mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Jadi atasan dan bawahan itu harus padu, harus sejalan. Yang kedua, menyiapkan para manajer yang berkompeten untuk lebih cepat masuk ke tingkat senior promosi jabatan, untuk promosi jabatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan atau membantu mengisi lowongan jabatan tertentu. Kalau misal ada salah satu jabatan yang mungkin resign, orang itu bisa mengisi jabatan tersebut. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, mengembangkan atau merubah sikap sehingga menimbulkan kemampuan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajemen atau pimpinan. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Adapun manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu satu dari sisi individu pegawai. Manfaatnya yaitu 1. Menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan, misalnya prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. Yang kedua, menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara pelaksanaan yang sama. Yang ketiga, merubah sikap. Yang keempat, memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh organisasi tempat bekerja. Sedangkan manfaat untuk organisasi atau perusahaan yaitu 1. Menaikkan produktivitas pegawai.
Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, mengurangi turnover pegawai. Yang keempat, memungkinkan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena realisasinya kedua manfaat tersebut terlebih dahulu. Faktor penyebab perlunya pelatihan. Ini satu, kualitas angkatan kerja. Yang kedua, persaingan global semakin kompleks, jadi perlu dilakukan pelatihan oleh perusahaan. Tiga, perubahan yang cepat dan terus menerus. Nah, tadi perubahan semakin cepat, semakin kompleks, mengakibatkan kita harus terus mengasah kemampuan kita. Yang ketiga, masalah ahli teknologi. Yang keempat, perubahan demografi. Pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga atau pelaksana pelatihan pihak ketiga. Pihak ketiga seperti lembaga manajemen, khusus keterampilan, sekolah, kejuruan sampai universitas. Alasannya memilih pihak ketiga yaitu satu, dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis. Yang kedua, dianggap lebih efektif. Yang ketiga, tidak mau repot. Faktor-faktor yang mempengaruhi PPSDM. Dukungan top manajemen. Satu. Yang kedua, komitmen manajer spesialis dan generalis. Yang ketiga, kemajuan teknologi, terutama komputer dan internet. Nah, internet ini semakin pesat pertumbuhannya. Harus mempengaruhi pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit. Yang kelima, cara belajar just in time training. Yang keenam, fungsi lain dalam SDM, mudah menarik pekerja, lebih sehat, aman bekerja. Jadi kesimpulan dari materi pelatihan dan pengembangan SDM yaitu pengembangan dan pelatihan SDM itu sangat penting karena untuk menghadapi perubahan teknologi, perubahan globalisasi, perubahan yang semakin cepat, kita harus mempersiapkan SDM yang semakin unggul. Makanya pelatihan dan pengembangan itu harus diperhatikan oleh perusahaan agar menciptakan SDM yang lebih unggul dan bermutu tinggi. Semoga materi PPSDM ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.